Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang, bagaimana kabar bang di Papua Jayapura bang? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jayapura sekarang dalam kondisi aman ya bang ya? Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik bang, di pembahasan kali ini percakapannya tentang kalau orang meninggal, yang sudah meninggal dunia maksudnya. Iya. Kalau dalam konsep agama Islam itu kan ketika orang sudah dibawa ke pemakaman, dalam hal ini di alam kubur, itu bang ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nangkir bang. Ya, ini kalau menurut konsep agama Islam bang. Jadi Iya. dalam pertanyaan dua malaikat ini bang, barangkali abang bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan oleh mungkar nangkir dan kenapa sampai manusia itu harus ditanya-tanya bang selama dia masih hidup di dunia bang. Oke bang, silakan bang. Iya. Yang saya pahami dalam perjalanan syariat itu bahasa-bahasa yang pertanyaan mungkar menangkir itu adalah bahasa-bahasa syariat yang dijalani oleh Islam secara awam atau Islam secara sebagian manusia yang pada umumnya menjalani apa yang menjadi syariat-syariat itu sendiri. Tapi kalau dalam perjalanan marifat, saya berpikir tidak ada pertanyaan bagi seorang marifat di kubur itu, Bang. Kalau orang-orang syariat ya memang ditanya seperti itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu. Penjelasan-penjelasan seperti ini, Bang. Makanya di situ diberitakan tentang aturan-aturan syariat, Bang. Itu sebagai motivasi untuk bagaimana umat Islam ini dia melakukan syariat itu dengan mempelajari ilmu-ilmu, bukan cuma syariat saja, Bang, tapi tingkatan-tingkatan yang lain lagi yang telah ditentukan dalam Islam, agar dia tidak mendapatkan pertanyaan tersebut, Bang. Iya. Karena pertanyaan seperti itu, Bang, itu pertanyaan-pertanyaan yang sengaja memotivasi, menakut-nakuti untuk bagaimana umat Islam ini bisa mencari lebih tinggi lagi daripada hakikat agama yang sesungguhnya, Bang. Iya. Ini yang saya tahu, Bang. Jadi bang, kalau bagi orang yang masih di level syariat, berarti ketika mereka di alam kubur, maka mereka ditanya oleh kedua malaikat itu bangnya. Iya. Itu konsep syariat, Bang. Itu pun juga kita belum pernah mengalami, Bang. Cuma sekedar apa yang dibicarakan dalam kitab, Bang, sebagai orang syariat seperti itu, Bang. Artinya ini menurut pandangan spiritual begitu, Bang ya? Secara spiritual menurut pandangan abang. Mungkin begitu kira-kira. Iya. Jadi kalau kedua malaikat itu menanyakan si mayit misalnya, kan yang di kalimat atau kata yang dipakai oleh kedua malaikat itu man rabbuka. Mungkin kira-kira begitu ya pertanyaannya Bang ya. Iya. Sedangkan kalimat ini kan bahasa Arab Bang.
Ya? Iya. Ini bahasa Arab. Jadi kalau seorang Muslim yang tidak tahu, yang tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana nanti kalau dia ditanya, Bang, ketika dia di alam kubur? Memang dia seorang Muslim, tapi dia bukan orang Arab. Juga dia tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana dengan pertanyaan kedua mungkar nangkir itu, Bang? Iya. Saya berpikir begini, Bang. Jadi di mana-mana saja itu, namanya Allah dia ciptakan bahasa di muka bumi ini, masing-masing punya bahasa, Bang. Saya berpikir bahwa kalau si mayat ini dia tidak mengetahui bahasa Arab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala muka dan nakir itu, berarti pasti dia pakai bahasa yang dia mengerti, Bang. Iya. Jadi berpikir seperti itu. Karena bahasa Arab ini kan bahasa Al-Quran. Iya. Tapi kalau saya tahu saya, walaupun dia tidak tahu bahasa Arab, kalau dia punya amal bagus, pasti jawabannya pasti dia menjawab dengan bahasa Arab, Bang. Kalau setahu saya, kalau amalnya bagus begitu, Bang. Ya. Jadi mungkin kedua malaikat yang menanyakan si mayit atau yang meninggal di alam kubur itu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh si mayit tadi, mungkin kira-kira begitu, Bang, ya. Bukan bukan semata-mata bahasa Arab yang harus digunakan. Kira-kira begitu kalau menurut spiritual yang Abang pahami mungkin. Kira-kira. Iya. Jadi ini, Bang, yang saya kasih tahu ini, ada ilmu-ilmu yang Allah Nabi bawa itu, ilmu-ilmu yang merupakan suatu ilmu yang tidak ada pertanyaan lagi di alam kuburan itu. Ya. Itu ilmu dari tingkatan marifat, Bang. Nah, ilmu-ilmu ini bagaimana dalam konsep saya yang sebagai orang yang pernah menjalani marifat. Ini maksud Abang bagi yang sudah di level marifat, maka pertanyaan mungkar nangkir yang di alam kubur itu tidak berlaku. Kira-kira begitu, Bang, ya? Hanya berlaku bagi orang syariat. Iya, benar tuh. Jadi pertanyaan itu akan berlaku kepada orang-orang syariat, Bang. Kalau orang-orang marifat itu setelah dia mengenal Allah, dia mencari Allah, dia bertemu, dia berjumpa dengan Allah. Konsepnya adalah konsep marifat itu dia hidup kekal, Bang. Karena Allah sendiri itu kekal, Bang. Makanya di konsep marifat ini banyak orang tidak mengerti sampai di situ, Bang. Pikirannya orang itu pasti mati lah, Bang. Iya. Tapi dalam konsep marifat ini, iya, pasti mati, Bang. Tapi matinya orang marifat itu mereka tidak mati, Bang. Mereka cuma sebagai istirahat saja, orang tidur saja, Bang. Ya. Setelah mereka pergi, meninggalkan kuburan itu, mereka dipindahkan, Bang, oleh malaikat-malaikat itu. Dipindahkan di tempat lain, Bang. Iya. Dan dipindahkan di muka bumi ini, Bang. Iya. Itu saya petunjuknya begitu, Bang. Ya. Jadi konsep ini yang tidak banyak ditahu orang, Bang. Ya, kecuali orang-orang marifat yang selalu mendapat petunjuk dari Allah itu, Bang. Makanya orang marifat itu dia tidak perlu takut dengan pertanyaan-pertanyaan muka dan nangkir itu. Tapi dia bagaimana dia mencari Allah sehingga
dia berusaha menjadi kekasih Allah bang, mendapat ridho dari Allah sendiri, sehingga dia kekal bang. Ya, ini ilmu-ilmu yang kebanyakan nabi-nabi mereka bawa ilmu kenabian itu, mereka akan kekal bersama Allah. Jadi maksud daripada apa yang dijelaskan oleh Abang, pertanyaan di alam kubur itu hanya berlaku bagi orang yang di level syariat, yang masih berada di level syariat. Mungkin kira-kira ya. Sedangkan bagi yang sudah di level makrifat, maka dia tidak lagi mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kira-kira begitu? Iya. Iya bang, itu yang saya tahu dari ilmu yang saya dapat dari secara spiritual saya bang. Tapi kan begini bang, kan manusia di dunia ini ada yang tertarik atau punya kemauan untuk belajar makrifat atau tasawuf, ada juga yang tidak ada kemauan untuk ke sana, untuk belajar tasawuf atau makrifat itu. Kira-kira kalau menurut Abang, karena tadi Abang menyinggung tentang kalau di alam kubur hanya orang yang di level syariat, berarti yang tidak bermarifat, yang mendapat pertanyaan-pertanyaan dari kedua malaikat itu. Ya. Sedangkan orang yang telah makrifat, maka dia tidak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kira-kira kalau menurut pandangan Abang, kalau orang makrifat, memang dia sudah memiliki ilmu makrifat, maka dia mungkin bisa dikatakan beruntunglah bagi mereka yang di golongan makrifat itu. Tapi kalau di bagian yang masih di syariat, sementara di dunia dia tidak belajar makrifat karena berbagai faktor, berbagai kendala terkait dengan kebutuhan duniawi yang mendesak sehingga dia tidak punya kesempatan atau tidak punya waktu dan keinginan untuk menggali ilmu makrifat. Kira-kira bagaimana orang seperti itu bang, yang masih level syariat itu bang, tentang menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur nanti oleh kedua malaikat itu bang. Silakan bang. Ini kan banyak orang dia tidak mengerti, dia pikir syariat itu adalah suatu ilmu yang betul-betul menjadi pijakan untuk bagaimana bisa mencapai ridho ilahi. Ya benar juga. Tapi kan ini pertanyaan yang seperti ini kan kita lihat, walaupun dia orang syariat bang, tapi kalau memang dia istiqomah, dia sungguh-sungguh untuk bagaimana dia ingin untuk berjumpa dengan Allah, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan tuntun dia untuk bagaimana dia mendapatkan ilmu yang Allah akan berikan melalui jalan apapun agar dia bisa diberikan ilmu supaya dia bisa bermarifat kepada Allah itu sendiri bang. Dia bisa mengenal Allah dan bisa melihat wajah Allah bang. Iya. Ini memang kebanyakan seperti ini kan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang biasa-biasa saja bang. Karena ilmu ini sangat sulit dan ilmu ini adalah tantangannya adalah kita harus bagaimana menuju kepada dunia ini bang. Ya. Ini suatu, kalau saya lihat ini adalah suatu kasih sayang Allah bang. Itu dia memilih kekasih-kekasihnya untuk bisa menjalani marifat itu bang. Ya. Karena mungkin karena kesungguhan atau mungkin dari apa yang
Kalau saya berpikir mungkin dia juga dari orang-orang awal yang dulu itu orang-orang yang betul-betul orang-orang juga yang sudah marifat, Bang. Cuma dia dilahirkan kembali saja menjadi orang biasa, Bang. Ya, sehingga prosesnya itu dia ditempa kembali menjadi orang-orang yang bisa memberikan pencerahan di akhir-akhir kehidupan, Bang, tentang ilmu-ilmunya Allah, Bang. Itu mungkin yang saya kadang saya berpikir seperti itu, Bang.